Dalam cerita One Piece, ada karakter yang sering meledak sendiri. Takut menghadapi lawan kuat, bahkan lebih cocok jadi badut sirkus daripada penguasa laut. Tapi justru dia sekarang duduk sejajar dengan monster seperti Shanks, Kurohige, dan Luffy sebagai Yonko. Dia adalah Buggy. Dan yang bikin aneh, semakin kita pikirin, semakin terasa kalau semua ini sebenarnya masuk akal. Karena mungkin Buggy bukan Yonko terkuat, tapi dia adalah karakter paling berbahaya dalam cara yang berbeda. Kalau ngomongin Buggy, mungkin kebanyakan dari kalian langsung mikir satu hal ini. Dia cuma karakter penghibur yang selalu dilindungi keberuntungan. Dan jujur aja, itu memang kesan pertama yang sengaja dibangun oleh Eiichiro Oda sejak awal. Dari pertama muncul di East Blue, Buggy nggak pernah terasa seperti ancaman utama yang serius. Desainnya aneh, mukanya seperti badut sirkus, cara bicaranya berlebihan. Dan hampir setiap beberapa menit, dia selalu melakukan sesuatu yang konyol. Kalau dibanding villain lain di awal cerita One Piece, perbedaannya jauh banget. Arlong terasa menakutkan, Crocodile punya aura mafia licik, Rob Lucci terasa dingin dan mematikan. Sementara Buggy, dia seperti karakter yang bahkan sulit dianggap serius. Dan mungkin itu alasan kenapa banyak penonton tidak sadar kalau Oda sebenarnya sedang membangun sesuatu yang unik dari karakter ini. Karena semakin lama cerita ini berjalan, Buggy perlahan berubah dari sekedar karakter komedi menjadi simbol bagaimana dunia One Piece bekerja. Kalau dipikir-pikir, dunia One Piece itu sangat dipenuhi oleh cerita dan legenda. Nama seseorang bisa menciptakan ketakutan bahkan sebelum orang itu muncul. Contoh sederhananya, saat rakyat One Piece mendengar nama Roger, Shirohige, atau Kaido, mereka langsung membayangkan sosok monster menakutkan. Padahal belum tentu mereka pernah melihat langsung kekuatan orang-orang itu. Artinya adalah citra punya pengaruh besar. Dan Buggy hidup dari sistem itu. Masalahnya, Buggy punya background yang terlalu gila untuk dianggap biasa. Dia adalah mantan kru Gold di Roger. Dan ini bukan hal kecil. Roger bukan sekedar bajak laut terkenal. Dia adalah raja bajak laut. Orang pertama yang mencapai Raftel. Sebuah legenda terbesar di dunia One Piece. Jadi, ketika seseorang tahu Buggy pernah berada di kapal Roger, orang otomatis langsung menganggap Buggy spesial. Mereka tidak peduli apakah Buggy kuat atau tidak. Karena menurut logikanya, kalau dia pernah ada di kapal Roger, berarti dia kuat. Dia pasti monster. Dan Buggy mendapatkan keuntungan dari asumsi itu selama bertahun-tahun. Yang membuat situasi semakin lucu adalah Buggy juga tumbuh bersama Shanks. Mereka bukan sekedar kenal, mereka benar-benar satu kapal sejak kecil. Mereka melihat era Roger secara langsung, bahkan sering bertengkar seperti saudara sendiri. Dan buat masyarakat One Piece, itu terdengar luar biasa. Karena Shanks sekarang adalah seorang Yonko. Jadi otomatis banyak orang berpikir, kalau Shanks sehebat itu, berarti Buggy pasti tidak jauh berbeda. Padahal kenyataannya adalah Shanks berkembang menjadi monster haki. Sedangkan Buggy lebih sibuk mencari cara agar tidak mati konyol. Tapi sekali lagi yang penting bukan kenyataannya. Yang penting adalah bagaimana dunia melihatnya. Banyak orang menganggap Buggy cuma beruntung. Tapi sebenarnya ada satu kemampuan Buggy yang sering diremehkan. Dia sangat cepat membaca situasi sosial. Buggy tahu kapan harus terlihat besar, tahu kapan harus memanfaatkan momentum, dan tahu bagaimana membuat orang lain percaya pada dirinya. Memang kadang semuanya terjadi karena kebetulan, tapi Buggy juga cukup cerdas untuk memanfaatkan kebetulan itu. Contohnya terlihat jelas di Impel Down. Saat banyak tahanan mulai menganggap Buggy sosok legendaris, Buggy awalnya memang bingung. Dia bahkan kelihatan tidak siap menerima semua penghormatan itu.
Tapi lama-kelamaan, dia sadar ada keuntungan besar dari reputasi tersebut. Dan sejak titik itu, Buggy mulai membiarkan orang lain membesar-besarkan dirinya. Arc Impel Down benar-benar mengubah posisi Buggy dalam cerita One Piece. Karena untuk pertama kalinya, Buggy mendapatkan pengikut dalam jumlah besar. Dan ini penting, karena pengaruh seringkali lebih penting daripada kekuatan individu. Ada banyak momen lucu di Impel Down yang sebenarnya punya dampak besar. Saat Buggy teriak panik, para tahanan menganggapnya perintah. Saat Buggy mencoba kabur, mereka mengira dia sedang memimpin strategi pelarian. Dan ketika Buggy kebetulan berhasil selamat, itu dianggap bukti bahwa dia memang luar biasa. Kesalahpahaman demi kesalahpahaman itu terus menumpuk, dan Buggy tidak pernah benar-benar menghentikannya. Ini bagian yang membuat Buggy berbeda dari karakter penibur biasa. Karena setelah Impel Down, dia tidak lagi sendirian. Dia punya pengikut, dan bukan pengikut biasa. Sebagian dari mereka adalah kriminal berbahaya yang benar-benar percaya Buggy adalah sosok besar. Bayangin betapa absurdnya situasi itu. Karakter yang awalnya cuma villain kecil di East Blue, sekarang punya bawahan dari penjara paling berbahaya di dunia. Dan dari sini, reputasi Buggy mulai bergerak sendiri. Semakin banyak orang membicarakan dirinya, semakin besar pula namanya. Lalu datang perang Marineford. Dan lagi-lagi, Buggy berada di tengah salah satu peristiwa terbesar dunia. Ini sebenarnya pola yang terus muncul dalam hidup Buggy. Dia selalu ada di tempat yang bersejarah. Dan dalam dunia One Piece, itu sangat penting. Karena orang yang terus muncul di momen besar biasanya akan dianggap penting oleh sejarah. Di Marineford, Buggy sebenarnya cuma ingin selamat. Tapi tanpa sadar, dia justru semakin terkenal. Bahkan ada momen ketika Buggy menyiarkan perang ke seluruh dunia. Dan dari sudut pandang masyarakat biasa, itu membuat Buggy terlihat seperti salah satu tokoh utama perang. Padahal kenyataannya adalah, dia cuma terseret arus kekacauan. Di titik ini, hidup Buggy benar-benar berubah total. Karena sekarang status badut kecil East Blue ini sudah hilang. Pemerintah dunia secara resmi mengakui dirinya sebagai salah satu kekuatan besar dunia. Dan begitu itu terjadi, reputasi Buggy semakin sulit dihentikan. Karena semakin tinggi posisi seseorang, semakin mudah orang percaya bahwa dia memang hebat. Nah, kalau sebelumnya hidup Buggy masih terasa seperti rangkaian keberuntungan absurd, maka bagian ini adalah titik di mana semuanya benar-benar berubah. Karena disinilah dunia One Piece mulai salah paham dalam level yang sudah tidak masuk akal lagi. Dan ironisnya, kesalahpahaman itu justru mengangkat Buggy ke posisi tertinggi dunia bajak laut. Saat sistem Shichibukai dibubarkan oleh pemerintah dunia, situasi dunia langsung berubah kacau. Karena itu berarti semua mantan Shichibukai sekarang kembali menjadi target angkatan laut. Dan buat sebagian karakter, itu mungkin tidak terlalu masalah. Dracul Mihawk jelas cukup kuat menghadapi armada marinir. Boa Hancock masih punya wilayah dan kekuatan besar. Crocodile punya pengalaman dan koneksi dunia bawah. Tapi bagaimana dengan Buggy? Kalau realistis, dia harusnya jadi target paling mudah ditangkap. Karena dibanding mantan Shichibukai lain, Buggy terlihat paling rapuh. Dia bukan master pengguna haki, bukan petarung level Yonko, dan bukan ahli strategi perang. Jadi banyak orang mungkin berpikir karir Buggy selesai sampai sini. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Ini salah satu hal yang bikin Eiichiro Oda sangat pintar menulis karakter Buggy. Karena justru disitulah reputasinya naik lebih tinggi lagi. Dan momen Cross Guild adalah contoh paling sempurna dari pola itu. Saat nama Cross Guild pertama kali muncul, itu langsung terasa berbeda. Karena organisasi ini bukan kelompok bajak laut biasa. Mereka bahkan berani melakukan sesuatu yang sangat gila. Memberikan bounty pada anggota angkatan laut. Karena selama ini yang selalu memburu bajak laut adalah pemerintah dunia. Tapi Cross Guild membalik sistem itu. Sekarang, para marinir juga bisa diburu. Dan efek psikologisnya besar banget. Tiba-tiba dunia melihat ada organisasi yang cukup berani untuk mempermalukan pemerintah dunia secara terbuka. Dan organisasi itu berisi monster-monster berbahaya.
Kalau dipikir secara logis, dua nama paling mengerikan di Cross Guild sebenarnya adalah Mihawk dan Crocodile. Mihawk adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Bahkan banyak karakter kuat masih mengakui level Mihawk. Dia tipe karakter yang tidak perlu banyak bicara untuk terlihat menakutkan. Cuma duduk diam saja auranya sudah terasa berat dan menakutkan. Lalu ada Crocodile. Karakter yang dulu sempat dikalahkan Luffy ini sebenarnya sangat berbahaya. Karena Crocodile bukan cuma kuat, dia juga pintar, licik, dan sangat paham cara kerja dunia bawah. Crocodile adalah tipe karakter yang selalu berpikir jauh ke depan. Kalau dua orang seperti ini bekerja sama, itu saja sebenarnya sudah cukup membuat pemerintah dunia waspada. Tapi masalahnya, dunia melihat sesuatu yang berbeda. Karena serangkaian kejadian kacau, dunia luar malah mendapatkan kesimpulan yang salah. Mereka melihat Mihawk dan Crocodile berada dalam organisasi yang berkaitan dengan Buggy. Dan entah bagaimana, kesimpulan yang muncul justru Buggy adalah pemimpin mereka. Bayangin betapa gilanya situasi itu. Dua monster kelas dunia dianggap bekerja di bawah Buggy. Padahal kenyataannya adalah Buggy sendiri bahkan ketakutan. Dan inilah hal paling lucu tentang karakter Buggy. Dia selalu terlihat hebat justru saat dirinya paling panik. Semakin kacau situasinya, semakin besar pula reputasinya. Dan akhirnya, pemerintah dunia membuat keputusan yang mengubah segalanya. Buggy resmi diakui sebagai Yonko. Ini konyol, karena secara kekuatan individu, Buggy jelas jauh di bawah Yonko lain. Kalau dibanding Shanks, Luffy, dan Kurohige, Buggy terasa seperti orang yang salah masuk ruangan. Tapi justru itu yang membuat semuanya menarik. Karena untuk pertama kalinya, cerita One Piece punya Yonko yang naik daun karena kebetulan dari reputasi dan persepsi dunia. Dan disinilah Oda diam-diam memberi pesan menarik. Karena selama ini banyak fans menganggap Yonko hanyalah soal siapa paling kuat. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Yonko adalah simbol pengaruh. Siapa yang bisa mengguncang dunia? Siapa yang punya masa? Siapa yang namanya membuat orang takut? Dan anehnya, Buggy memenuhi semua syarat itu. Dia punya pengikut, punya organisasi besar, dan punya koneksi dengan tokoh legendaris. Namanya dikenal di seluruh dunia. Artinya, secara politik Buggy memang pantas disebut Yonko. Walaupun secara kekuatan pribadi, dia terasa tidak cocok. Dan justru kontradiksi itu yang membuat kenaikan Buggy terasa sangat unik. Awalnya Buggy memang cuma terseret keadaan. Tapi semakin lama, dia mulai menikmati posisi itu. Dia mulai berbicara lebih besar, mulai bermimpi lebih tinggi. Mulai percaya bahwa dirinya memang pantas berada di atas. Semua kebohongan dan kesalahpahaman itu perlahan benar-benar membentuk Buggy menjadi sosok besar. Tapi sekarang muncul pertanyaan baru. Apakah Buggy akan terus jadi Yonko palsu selamanya? Atau justru tanpa sadar dia sedang berkembang menjadi ancaman sungguhan? Karena semakin lama, Buggy mulai punya sesuatu yang bahkan lebih berbahaya daripada kekuatan. Pengaruh. Dan cerita One Piece, kadang pengaruh jauh lebih menakutkan daripada pukulan. Jadi, mungkin aja lelucon terbesar dari Buggy bukan soal dia berhasil jadi Yonko, tapi soal dunia One Piece yang terus-menerus memberi dia kemenangan.